Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan ini kita akan membahas analisis data penelitian kuantitatif. Kualitatifnya mana? Kualitatifnya nanti minggu depan kita juga akan bahas. Pada penelitian analisis data kuantitatif ya, kalian yang merasa menggunakan kuantitatif, di dalamnya ada beberapa jenis penelitian lagi. Jadi kalau kemarin kita bahas di desain penelitian itu ada jenis penelitian ini menggunakan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Nah, atau dengan pendekatan deskriptif ya, atau dengan pendekatan komparatif. Nah, maksudnya gimana? Itu didefinisikan sebagai strategi kuantitatif. Jadi, dalam penelitian kuantitatif kalian, ya, ada pengolahan data yang setelah kalian kita bicarakan kemarin bagaimana mengumpulkan datanya, yaitu di metode pengumpulan data. Data primer, data sekunder, ya, itu di dalamnya kan ada instrumen, baik itu dengan angket, ya, baik itu dengan observasi, data dokumentasi, dokumentasi dari mana nilai rapot, ya, atau saham, itu selanjutnya diapain datanya? Nah, kita bisa mengenal tiga klasifikasi jenis-jenis analisis data kuantitatif. Jadi kalau kita tahu klasifikasi ini, saya harapkan kita bisa treatment data-data yang udah kita kumpulkan ya untuk dikembangkan hasil penelitiannya nanti di bab 4. Kalau misalnya di rumusan masalah kita bilang bagaimana pertumbuhan penjualan produk A, nah itu deskriptif tuh. Kalau kita bicara tentang seberapa besar pengaruh nilai rapot terhadap eh, kebahagiaan siswa, nah itu asosiatif. Lalu kalau misalnya di rumusan masalahnya bicara tentang komparatif, bunyinya mungkin begini. Apakah terdapat perbedaan signifikan? Nah, seperti itu. Antara kelas A dan kelas B dari nilai matematikanya, nilai ekonominya. Seperti itu saja. Jadi, pada video singkat ini ya, saya ingin rekan-rekan untuk memahami klasifikasi jenis-jenis analisis data. Karena kemarin kita sudah bicara banyak gimana ngumpulin datanya. Setelah datanya kumpul, mau diapain? Nah, itu dia. Gitu. Di sini menunjukkan kalau misalnya rekan-rekan tahu bisa diasosiatifkan atau bisa dideskriptifkan, lalu dikomparatifkan ya. Itu tidak menutup kemungkinan rekan-rekan untuk merubah lagi rumusan masalah yang sudah dibuat, merubah lagi judul penelitian yang sudah dibuat. Mumpung masih semester 6, masih di metode penelitian, hal tersebut nggak jadi kendala. Gitu. Jadi saya sangat mendukung rekan-rekan apabila sudah memahami ini, kita diskusikan, lalu terbangun pemahaman terkait klasifikasi teknik analisis data ya. Terus, Pak mungkin nggak saya revisi seperti ini, Pak mungkin nggak saya kembangkan jadi seperti ini gitu, atau saya batasi. Nah itu sangat-sangat saya dukung gitu, nggak ada masalah ya, mumpung masih ada waktu. Gitu. Pemahaman-pemahaman ini mengembangkan cara berpikir kita ya, mind mapping kita dalam hal di kerja nanti pada saat kita kerja itu data yang perlu kita report itu seperti apa, data yang perlu kita compare itu dengan variabel seperti apa, itu melatih kita. Jadi nggak ada ruginya untuk memahami ya analisis data penelitian kuantitatif. Di video singkat ini, simpelnya saya mau ngasih contoh. Contoh kayak gimana sih sebenarnya data tuh kuantitatif ya, itu dianalisis. Gambaran umumnya atau gambaran gampangnya deh. Karena apa? Nanti pada saat penulisan kalian akan bertemu dengan sistem atau standar penulisan yang berbeda di setiap kampus. Nah, yang terpenting adalah memahami klasifikasinya, lalu oh bisa ya data variabel yang ini punya saya dilakukan hal treatment seperti ini dan seperti itu.
Saya mau kasih contoh dari tesis saya waktu saya di UMJ. Alhamdulillah ini sudah diterbitkan ya, diterbitkan di Literatus. Nah ini dia jurnalnya, sudah dipatenkan juga di Haki. Nah apa yang mau saya share di sini adalah pertama simple dari segi judul. Analisis efisiensi reksadana syariah. Kalau kita lihat analisis depannya nih, ya, itu udah pasti biasanya cuma deskriptif doang nih, kayak gitu. Nah, kalau kita terpaku pada judul, tidak membaca batasan masalah, rumusan masalah, dan lain sebagainya, akhirnya ekspektasi kita hanya lihat, oh analisis doang. Nah, singkat cerita, saya waktu itu sidang, ya, beberapa hal saya sampaikan terkait metode yang saya gunakan di sini untuk mendeskripsikan analisis tadi, saya menggunakan data envelopment analysis, rekan-rekan. Ini metode yang sudah cukup lama digunakan, 2010 udah rame digunakan. Kemarin saya lulus di 2014, 2016. Nah, ini apa identifikasi masalah tuh? Seperti biasa, saya kalau lagi sidang pasti bahas identifikasinya apa, masalah yang kamu ceritain tuh identifikasinya masalahnya apa. Itu pasti ada. Ya, terus dibatasin ya. Tuh, kan dari identifikasi yang ada, saya batasi penelitian ini mengukur hanya 7 perusahaan reksadana. Selama apa? 2013 sampai 2015. Kenapa? Yang lengkap laporan keuangannya cuma di situ waktu itu gitu. Nah, inilah menjadi variabel atau pertimbangan saya membatasi penelitian. Saya nggak sah-sah aja, toh ini udah lulus. Jadi, ini sudah dikaji. Nah, rekan-rekan, batasi masalah penelitiannya, jangan terlampau keluar dari jalur atau keluar dari kapasitas teman-teman. Variabel input dan output terbagi sebagai berikut. Nah, apa sih yang disebut variabel input dan output? Data envelopment analysis itu mengkaji bagaimana kita menghitung nilai efisiensi dari variabel inputnya ya dengan variabel outputnya. Jadi kalau kita effort sebesar 15 dan menghasilkan sebesar 20, nah seberapa efisiensi itu gitu. Variabel inputnya itu dalam DEA itu bisa dirumuskan dengan berbagai macam variabel. Kayak misalnya saya menggunakan variabel output ya return, rasio pertumbuhan aset, faktor return dan rasio pertumbuhan aset ya. Dua waktu itu. Lalu faktor inputnya apa? Nah, ini beban-beban, biaya, biaya lain-lain, standar deviasi. Di sini standar deviasi itu adalah apa? Risiko. Salah satunya definisinya adalah risiko. Gitu. Jadi dibatasi. Oh, yang digunakan sama Hamzah ini variabelnya adalah seperti itu. Itulah maksudnya kenapa perlunya dibatasi. Oke. Batasan masalah, rumusan masalah. Pasti ada tuh, habis identifikasi, dibatasi, terus dirumuskan. Kita mau bahas apa? Ini lagi-lagi saya bahas ya sebelum-sebelumnya. Apakah seberapa besar efisiensi masing-masing reksadana? Pada poin ini selesai dengan analisis teknik analisis data deskriptif. Ya, kuantitatif deskriptif. Oke. Reksadana mana yang paling efisien? Selesai. Ini adalah deskriptif. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai efisiensi reksadana saham syariah dengan menggunakan analisis varian? Nah, ini sudah masuk ke komparatif. Coba kita lihat ada di sini. Ya, tadi saya sudah pakai deskriptif, saya sudah pakai komparatif. Lalu, itu dia. Jadi saya udah pakai dua nih. Seberapa besar tingkat perbedaan efisiensi reksadana saham syariah? Tuh, udah jadi dua. Udah pakai deskriptif dan komparatif. Itulah kenapa kita penting mengetahui teknik analisis data. Ternyata ada 3 kuantitatif. Data kuantitatif kalian tuh bisa dipecah jadi 3 kali pengolahan gitu. Ya, mungkin skripsi cukup di asosiatif atau deskriptif saja. Nanti pada saat kalian naik S2, tesis kalian dikembangkan. Tadinya cuma menggunakan asosiatif, tambah pakai komparatifnya, tambah pakai deskriptifnya. Seperti itu, gitu, semudah itu. Gitu. Ya. Sebenarnya rumusan masalahnya tidak selesai di sini, tapi saya juga menganalisis regresi.
Analisis regresi ya dengan asosiatif, saya mencari apa sih yang mempengaruhi seberapa besar pengaruh variabel-variabel tadi ya. Ini return, rasio pertumbuhan aset, biaya, standar deviasi terhadap nilai efisiensi. Apa yang mempengaruhi nilai efisiensi? Nah, oke, itu rumusan masalahnya. Saya akan kasih lihat seperti apa hasilnya. Saya membuat kerangka penelitian. Ini yang sering kali saya lihat masih dilewati. Kerangka penelitian itu ada paradigmanya, ada gambarannya. Jadi kalau kalian jelaskan hanya dalam bentuk deskriptif, tidak menggambarkan, itu bisa dijadikan kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitian itu harus berbentuk seperti ini, ada gambarnya. Ya, gambarnya seperti apa, silakan konsul ke pembimbing masing-masing. Karena apa? Setiap gambar panah yang kalian buat antara satu kotak ke kotak lain, itu akan memberikan implikasi dan definisi yang berbeda. Desain penelitiannya jadi beda. Ya, saya awali tadi analisis efisiensi reksadana. Saya akan menjelaskan apa aja sih faktor inputnya, apa aja faktor outputnya. Kenapa? Karena kita mau mengukur efisiensinya. Nah, mengukur efisiensi kita butuh faktor input dan output. Jadi, jelas. Saya gunakan ini. Lalu saya gunakan faktor output. Ya. Dari kedua variabel tersebut, ya diukurlah efisiensi reksadana. Lalu muncullah nanti nilai efisiensi reksadana ya pada masing-masing tahun dan pada masing-masing variabel objeknya. Misalnya tadi ada beberapa reksadana yang saya gunakan. Dari situ apakah ada perbedaan signifikan? Itu saya lakukan dengan apa? Saya lakukan dengan ANOVA. One way ANOVA, uji beda. Jadi ini udah 2 kali nih. Saya deskriptifkan sampai pada level analisis efisiensi reksadana. Lalu saya komparatifkan, ada bedanya nggak sih? Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia metode penelitian yang saya gunakan. Gambaran gambaran dari simpelnya atau desainnya. Populasi sampelnya adalah reksadana saham syariah tadi tahun 2013 sampai 15 ya. Jenis dan sumber datanya adalah data sekunder, saya ambil dari NIB ya, nilai aktiva bersih, dan perusahaan masing-masing reksadana. Metode pengumpulan datanya time series karena saya pakai beberapa tahun. Lalu metode analisisnya saya menggunakan DEA dan analisis varian. Nah, oke, kita lanjut. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Saya akan masuk ke tesisnya langsung. Jadi hasil penelitiannya ya. Ini adalah slide PPT-nya, terus saya masuk ke sebenarnya naskahnya seperti apa sih? Jadi sampai sini adalah bab 3-nya nih. Sampai sini nih, teman-teman. Ya. Kerangka berpikir di bab 2, bab 3-nya begini doang pada saat sidang, teman-teman. Ya. Pada saat sidang begini doang. Karena sudah selesai di saat seminar proposal. Jadi pada saat seminar proposal tuh harus sudah clear apa sih yang disebut data envelopment analysis, analisis varian, time series. Oh, menggunakan ini. Oke, kita setujui ya. Sidang bilang penyidang bilang menyetujui ya, kita bisa lanjut. Sehingga kita bisa ringkas slide pada saat kita sidang tesisnya itu seringkas ini. Saya akan masuk ke hasil penelitian. Tujuan saya di sini agar rekan-rekan sekalian paham ya bisa dibuat apa saja data itu. Pertama, deskripsi data. Deskripsi data lekat kaitannya dengan hipotesis deskriptif. Saya mendeskripsikan reksadana syariah per Desember 2015 ada 93.
yang termasuk reksadana jenis reksadana saham yang syariah itu ada 18. Nah, reksadana yang terbit laporan keuangannya lengkap dari 2012 sampai 2015 itu ada 7 ya. Sehingga data yang dapat digunakan atau diteliti ada 7. Ini cerita kenapa saya cuma pakai 7. Gitu. Lalu saya jelaskan juga masing-masing reksadana itu terbitnya dan tanggal efektifnya kapan. Nah, ini adalah merupakan apa sih namanya? Data deskriptif ya, teman-teman. Data deskriptif. Jadi mendeskripsikan data-data yang sudah diobservasi. Nilai variabel. Oke. Jadi kalau kalian menggunakan data sekunder nilai rapot ya, kalian bisa menggunakan tabel terus diolah sedemikian rupa. Misalnya di sini anaknya namanya A, B, C ya. Di sini nilai matematika, di sini nilai IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sama aja. Kalau saya karena pakai reksadana, yang dinilai adalah standar deviasi, biaya investasi, biaya lain-lain, return dan pertumbuhan. Tuh. Nah, lalu reksadananya apa aja? Nih ada 7. Batavia, Mandiri, Cipta, Manulife, Panin, PNM, Cimniaga. Kalian yang bahas di pendidikan bisa di sini kelas S6C, S6D, R6M, R6N seperti itu misalnya. Ya, nilai mata kuliah metode penelitian, nilai skripsinya, nilai sempronya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah pada kajian mendeskripsikan data kuantitatif, teman-teman. Dengan seperti ini, lalu dibuatkan diagram ya, chart gitu ya, pie chart. Bisa selesai nggak skripsi? Sudah selesai sebenarnya, bisa aja udah begitu, udah dibahas gitu kan. Kalau disetujuin sama pembimbing. Jadi mendeskripsikan data sebenarnya sangat mudah. Kalian dapat datanya, terus kalian olah dengan versi yang kalian butuhkan, terus kalian taruh di bab 4, kalian jelasin. Itu deskripsi data. Lalu, ya, saya melanjutkan penelitian tidak hanya dideskripsikan, saya melakukan deskripsi dengan menguji seberapa efisien data yang ada. Ya. Saya kategorikan skala efisiensi 0,76 sampai 1 itu sangat baik. Saya bagi 4 nih. Kalau kalian tahu ini sebenarnya kayak skala Likert kalau kalian pakai angket. Skala Likert kan 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Baik, sangat baik, tidak baik, ragu-ragu dan bla 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 gitulah. Lalu pada klasifikasi tersebut ya, nih penskalaan ini kita lanjutkan. Oh, nilai efisiensi tadi menggunakan software DEA tadi ya, analisis data development analysis. Masing-masing reksadana itu seberapa besar efisiensinya? Oh, ini ada yang efisiensinya 1 sangat baik gitu. Dijelasin, oh nih kategorinya nih baik, cukup, baik, sangat baik, cukup, sangat baik. Seperti itu. Ini sudah sampai pada tataran mendeskripsikan data. Ya, jadi teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Udah selesai. Bab 4-nya sampai sini. Kayak gitu. Ya, lalu saya lanjutkan pada bab selanjutnya. Ini nilai rata-rata. Tadi kan per tahun ya. Per tahun dari 2013 sampai 2015. Dari 2013, 13, 14, 15. Nah, rata-ratanya gimana nih setiap reksadana? Oh, yang paling bagus ada CIM Principal Islamic Equity. Kalian bisa lihat klasifikasinya. Oh, yang paling bagus rata-ratanya di sini sangat baik. Disusul sama Batavia Dana Saham Syariah. Udah sampai sini udah bisa selesai jadi skripsi sebenarnya teman-teman. Lalu tidak berhenti di situ, saya lanjutkan untuk menguji beda. Ya, uji beda ini sebelumnya saya lakukan uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan, nilai signifikan kalau lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal. Ya.
Pada penelitian ini, setiap variabel memiliki uji normalitas di atas 0,05. Ya, standar deviasi sebesar 0,07, datanya tuh ya, data standar deviasi dari setiap reksadana setiap tahun itu 0,07, terus 0,2 ya di atas 0,05 nih, 20%. Ya, biaya lain-lain sebesar 0,1, terus return sebesar 0,045 dan seterusnya. Jadi setiap data sudah terdistribusi normal. Saya lakukan analisis varian. Analisis varian menunjukkan bahwa nilai signifikannya 0,211. Pada analisis varian, dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai varian di atas menunjukkan maka tidak terdapat perbedaan. Nah, karena ini di atas 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nih, tidak terdapat perbedaan varian antara efisiensi reksadana saham syariah. Apakah hasil penelitiannya gagal? Tentu saja tidak. Gitu. Kenapa? Yang dicari adalah seberapa ilmiah penelitian itu dilakukan, hasilnya apa. Masalah berpengaruh atau tidak berpengaruh itu bukan menjadikan penelitiannya gagal. Masalah tidak berbeda atau tidak berbeda bukan jadi hal. Yang jadi hal adalah apakah kita merunning penelitiannya itu dengan ilmiah gitu. Nah, di sini menunjukkan hasil signifikansinya antar reksadana syariah 7 kelompok gitu ya, 7 kelompok reksadana tadi itu tidak terdapat perbedaan. Artinya, interpretasinya seperti apa, teman-teman? Berarti di antara 7 reksadana tadi tuh nggak ada perbedaan yang signifikan. Rekan-rekan mau pilih di antara 7 itu nggak ada masalah. Gitu. Gitu. Di antara investor kalau mau pilih reksadana saham syariah, 7 reksadana saham syariah yang ada itu nggak akan menjadi signifikan berbeda. Taruh aja di portofolionya, taruh aja di 7 reksadana tersebut gitu. Kecuali terdapat perbedaan signifikan. Oh, ada yang paling bagus nih di sini. Nah, itu bisa ditaruh lebih banyak di situ sehingga returnnya lebih banyak. Selain analisis varian, ada analisis multiple comparison. Jadi di sini dianalisis Batavia terhadap CIM, Batavia terhadap Cipta, Batavia terhadap Mandiri. Ini masing-masing signifikansinya berapa? Perbedaannya berapa? Ya. Di sini menunjukkan pada masing-masing reksadana itu dibandingkan di compare satu persatu. Nah, dari sini diketahui yang paling signifikan ya, yang paling signifikan adalah CIM Niaga Syariah, CIM Islamik ya, dengan Penin Syariah dengan sebesar 0,024. Lalu CMB Islamik dengan Mandiri Syariah. Jadi yang paling signifikan menjadi pertimbangan antara satu reksadana dengan reksadana lain itu adalah antara pilih mana nih antara CIM dengan Penin atau CIM dengan Mandiri itu karena perbedaannya tinggi. Kalau antara Penin dengan Mandiri itu nggak berbeda jauh gitu. Oke, ya lanjut. Setelah saya melakukan perbandingan tersebut, gitu. Ini saya menunjukkan memberikan kesimpulan bahwa CIM Principal Islamic Equity Growth Syariah punya perbedaan signifikan dengan Mandiri. Begitu juga dengan Penin. Penin punya perbedaan dengan perbedaan 0,49 dan 0,48. Kayak gitu, teman-teman. Di sini saya sudah menunjukkan analisis komparatif. Kalau tadi di sini kan ya, komparatif. Jadi, udah ada 2 kali pengolahan data dalam satu kumulatif data. Kumulatif data yang saya gunakan adalah data reksadana saham syariah. Itu udah bisa ada 2 analisis di dalamnya. Ternyata saya nggak selesai di situ, saya lanjutkan dengan analisis regresi sederhana. Ngapain? Jadi, di sini saya mau menunjukkan kalau kalian punya data satu itu bisa digunakan sampai 3 kali pengolahan data. Jadi skripsi kalian itu sangat variatif.
Gitu. Ya, analisis regresi yang saya lakukan di sini itu 2 kali. Ya, antara nih koefisien regresi standar deviasi, apakah terdapat pengaruh standar deviasi terhadap return, apakah terdapat pengaruh biaya lain-lain terhadap return, ya, apakah terdapat biaya pengelolaan investasi terhadap return, bila dilakukan seperti itu. Lalu juga terhadap nilai efisiensi reksadananya. Jadi setiap variabel standar deviasi terhadap efisiensi reksadana, biaya lain-lain terhadap efisiensi reksadana, biaya pengelolaan investasi, dan selanjutnya. Maksudnya apa? Agar kita mengetahui ya koefisiensi regresi seperti ini menjelaskan nilai Y ya, atau return dalam hal ini akan ditentukan oleh seberapa besar standar deviasinya, seberapa besar biaya lainnya, dan biaya pengolahan investasi. Hasil dari penelitian ini ya menunjukkan bentuk persamaan koefisien regresinya. Ini dia. Return dalam hal ini dapat di-forecasting atau diperkirakan ya adalah 0,620 dikurangi. Nah, dikurangi apa? Standar deviasi. Karena apa? Standar deviasi ini adalah risiko. Ya. Jadi karena dia risiko, dia mengurangi. Ya, hasil dari analisis regresi saya menunjukkan standar deviasi memberikan efek negatif, yaitu dikurangi 0,181. Ya. Di sini ada X-nya nih, X1, X2, X3. Kalau standar deviasinya ditambahkan 1, ini 0,181 dikali 2, mengurangi 0,620. Lalu return juga dipengaruhi oleh biaya lain-lain sebesar 0,75 ditambah 0,315 untuk pengelolaan investasi. Jadi, semakin besar biaya investasi dan biaya lain-lain, itu mengakibatkan semakin besar pendapatan atau return dalam penelitian ini. Namun dikurangi oleh seberapa besar standar deviasi yang dimiliki. Kayak gitu. Itu sudah 3 kali berarti diolah datanya. Ya. Nah, lanjut. Nggak sampai di situ, saya juga menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut ya terhadap apa? Terhadap ini, rekan-rekan, nilai investasi. Nah, di sini nilai efisiensi yang tadi saya bahas di atas itu dipengaruhi oleh konstanta sebesar 0,528 dikurangin sama standar deviasi. Itu interpretasinya, teman-teman. Jadi, kalau bicara datanya bisa dijadiin apa aja. Wah, ini bisa tiga-tiganya, teman-teman. Seperti di tesis yang saya lakukan, saya tadi sudah mendeskripsikan, ya. Saya sudah mendeskripsikan data seperti berikut. Lalu saya juga sudah melakukan uji beda, nilai signifikan 0,211, ternyata tidak terdapat perbedaan signifikan. Di multiple comparison, ternyata ada 2 yang sangat berhimpitan atau saling istilahnya nih perbandingannya ketat gitu ya, dan mempunyai signifikan yang tinggi gitu. Jadi antara boleh dibandingin nih pertimbangannya di antara sekian banyak reksadana, investor bisa saja memilih apakah CIM Islamic Growth atau Penin Syariah atau dengan Mandiri Syariah kayak gitu. Lalu saya cari analisis regresinya. Apa saja sih yang mempengaruhi return? Return dipengaruhi berapa besar oleh variabel-variabel terkait? Nah, ini dia. Gitu, teman-teman. Kalau rekan-rekan kan banyak nih yang pakai seberapa besar pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, hasil nanti di bab 4 ada koefisien korelasi. Ya. Koefisien korelasi, koefisien regresi, ini seperti ini nanti rekan-rekan buatnya. Menggambarkan berapa apa yang dipengaruhi oleh satu variabel X, rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi itu merupakan contoh dari beberapa teknik analisis data kuantitatif. Bagaimana lebih detailnya? Saya harap rekan-rekan baca buku
Lihat contoh tesis dan contoh disertasinya, apa saja yang perlu di-copy, apa saja yang perlu ditiru ya dan dimodifikasi. Dan saya yakin dari segi pattern ya, rumus korelasi, rumus ANOVA itu semua sama, teman-teman. Teman-teman tinggal tentukan bisa nggak untuk dilakukan perbedaan di analisis asosiatif atau di sekedar dideskripsikan. Itu yang paling inti, kan. Kalau bagaimana teknik penulisannya, silahkan dipelajari kembali dan diinisiasi, jangan sampai mandek gitu. Dimulai penulisannya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.